Saya Ibu Ester Feni dalam video pembelajaran PPKN. Pada video kali ini kita akan membahas materi bab 7 bagian A, yaitu mengenai wawasan Nusantara. Yang akan kita pelajari pada video kali ini diantaranya adalah mengenai pengertian, hakikat, dan asas wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, wilayah Indonesia yang terdiri atas daratan, laut, dan udara dipandang sebagai ruang hidup yang satu atau utuh. Wawasan Nusantara dibangun atas pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologis atau asal kata, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa yang artinya pulau atau kesatuan kepulauan dan antara yang artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Selain itu, terdapat beberapa definisi lain dari wawasan Nusantara. Di antaranya yang dikemukakan oleh Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Lalu, menurut GBHN atau Garis Besar Haluan Negara tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, menurut Lemhanas tahun 1999, wawasan Nusantara yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui wawasan Nusantara, kita dapat mengenali diri dan lingkungan. Kita juga akan lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan juga setiap aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berikutnya adalah Asas Wawasan Nusantara. Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Adapun asas wawasan Nusantara tersebut diantaranya adalah yang pertama adalah kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik. Sekarang, bangsa Indonesia harus menghadapi penjajah yang berbeda, misalnya dengan cara adu domba dan memecah belah bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Kedua adalah keadilan, yaitu kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah. Lalu ada juga asas kejujuran, yang merupakan keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengar. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa, hal itu harus dilakukan. Selanjutnya adalah asas solidaritas. Diperlukan kerjasama, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Lalu ada juga asas kerjasama, yaitu adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan, sehingga kerja kelompok baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Terakhir adalah asas kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai dan dirintis oleh Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan.
Sekian video kali ini, mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami mengenai wawasan Nusantara ini. Jika ada pertanyaan, boleh ditinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung saya dengan klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa pada video berikutnya.